Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi di Rodeyar Channel. Pasar persaingan sempurna, khususnya masalah keuntungan. Tahapan keuntungan dalam pasar persaingan sempurna, konsep biaya yang perlu kita ingat, yaitu average fixed cost, average variable cost, average total cost, dan marginal cost. Inilah konsep yang pertama yang harus kita ingat untuk memahami bagaimana bentuk keuntungan dalam pasar persaingan sempurna. Konsep yang kedua, keuntungan maksimum selalu terjadi pada waktu marginal cost sama dengan marginal revenue. Inilah yang menjadi syarat keuntungan maksimum. Konsep yang ketiga, dalam pasar persaingan sempurna, MC sama dengan MR sama dengan P sama dengan AR. Artinya, MR ini sama dengan P. Dan keuntungan maksimum terjadi pada waktu MC sama dengan MR, maka keuntungan maksimum dalam persaingan sempurna tetap berlaku MC sama dengan MR, tetapi karena MR itu sama dengan P, maka MC sama dengan P. Konsep yang keempat, untuk memahami bagaimana bentuk keuntungan dalam pasar persaingan sempurna. Keuntungan itu sama dengan total revenue dikurang total cost, atau TR dikurang TC. Konsep yang kelima yang harus dipahami dalam pasar persaingan sempurna, keuntungan selalu dalam kondisi normal untuk jangka panjang. Tahapan keuntungan dalam pasar persaingan sempurna. Ini tadi kurva permintaan yang dihadapi seorang pengusaha dalam pasar persaingan sempurna, yaitu P sama dengan D sama dengan AR sama dengan MR. Sementara, dalam konsep biaya rata-rata, ini kurva average fixed cost, ini kurva average variable cost. Penjumlahan kedua kurva ini adalah average total cost. Kurva marginal cost, seperti dalam teori biaya, akan memotong kurva average variable cost dan average total cost pada masing-masing titik minimum. Inilah marginal cost. Dengan memahami kedua konsep ini, maka kita akan bertanya, bagaimana besarnya keuntungan jika harga di atas average total cost pada kondisi pasar persaingan sempurna. Ini kurva biaya rata-rata, ini marginal cost. Sekarang, bagaimana jika harga di pasar itu P1 di atas average total cost di sini? Nah, keuntungan maksimum selalu terjadi pada waktu MC sama dengan MR. Maka, keuntungan maksimum ini MC sama dengan MR terjadi pada titik B. Mengapa pada titik B? Karena pada titik B ini adalah P sama dengan MR. Sementara keuntungan maksimum terjadi pada waktu perpotongan antara MC sama dengan MR atau MC sama dengan MR. Maka, jika keuntungan maksimum terjadi pada waktu perpotongan antara MC sama dengan MR itu pada titik B, maka jumlah barang yang diproduksi adalah sebanyak OA dengan harga sebesar B. Barang yang diproduksi dijual sebanyak A dengan harga P, maka penerimaan itu menjadi A dikali P atau luas persegi panjang OA B P. Dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebanyak OA atau pengeluaran itu sama dengan ditarik garis sampai ke kurva average total cost, karena ini kurva biaya. Biaya rata-rata untuk memproduksi sebanyak A itu sampai titik C di sini. Maka, besarnya biaya itu sama dengan luas persegi panjang OA CD.
OACD ini adalah biaya, penerimaan adalah OA BP1. Maka keuntungan waktu memproduksi sejumlah A itu sebesar C, B, P, D atau daerah yang diarsir ini. Inilah keuntungan jika harga di atas proyek total cost. Bagaimana besarnya keuntungan jika harga memotong proyek total cost seperti gambar berikut. Jadi, jika yang pertama tadi harga itu di atas proyek total cost di sini. Sekarang, bagaimana jika harga persis memotong bersinggungan dengan kurva proyek total cost di sini? Ini O, A, B, P. Keuntungan maksimum selalu terjadi pada waktu MC sama dengan MR. Perpotongan MC dengan MR terjadi pada titik B. Karena dalam persaingan sempurna, P ini adalah MR. Maka dengan demikian, terjadi pada titik B. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, maka jumlah barang yang diproduksi sebanyak OA. Mengapa sebanyak OA? Karena pada titik inilah terjadi keuntungan maksimum. Maka barang yang diproduksi sebanyak OA. Sehingga yang diproduksi OA harga P1, maka penerimaan menjadi OA BP. Untuk memproduksi A ini, biaya yang dikeluarkan, perhatikan kurva average total cost di sini. Maka pengeluaran juga atau biaya OA BP atau luas persegi 3 ini, persegi panjang ini. Atau luas persegi panjang ini. Maka dengan demikian, keuntungan adalah 0. Jika yang pertama tadi, bagaimana jika harga di atas average total cost? Itu di sini. Yang kedua, bagaimana jika harga sama dengan titik minimum average total cost? Yang ketiga, bagaimana keuntungan jika harga di atas average variable cost? Itu di sini. Kemudian, bagaimana jika harga pada titik minimum average variable cost? Kemudian, pada berikutnya, bagaimana jika harga di atas average fixed cost? Dan bagaimana jika harga persis perpotongan antara average fixed cost di sini? Dan terakhir, bagaimana jika harga sudah berada di bawah average fixed cost? Itulah yang akan kita bahas. Nah sekarang, bagaimana besarnya keuntungan jika harga di atas average variable cost seperti ini? Di atas average variable cost, di bawah average total cost. Maka keuntungan maksimum terjadi pada waktu perpotongan antara MC dengan MR, di mana MR itu di sini sama dengan P, yaitu pada titik B. Maka keuntungan maksimum terjadi pada saat titik B ini, sehingga barang yang diproduksi sebanyak OA. Jika barang yang diproduksi sebanyak A ini, dan harga sebanyak P1, maka penerimaan adalah A dikali P1, dengan kata lain, luas kotak OA B P1. OA BP, inilah penerimaan. Untuk memproduksi sebanyak A, biaya ditarik garis sampai ke kurva average total cost. Maka pengeluaran itu adalah luas bidang OA C D. Maka dengan demikian, kerugian itu adalah C B P D. Inilah kerugian pada waktu harga di atas average variable cost. Pertanyaan, apakah perusahaan tetap berproduksi kendati pun mengalami kerugian seperti ini? Jawaban adalah tetap berproduksi, karena biaya tetap masih bisa tertutup. Artinya, jika harga di atas average variable cost kondisi seperti ini, memang rugi sebesar warna merah ini. Jika perusahaan itu tutup,
Maka biaya tetap ini itu dari kantong pribadi Anda. Biaya membayar pajak bumi bangunan, biaya penyusutan, itu dari kantong pribadi. Karena dalam teori biaya, ada biaya tetap, ada biaya variabel. Pada kondisi harga sebesar P1 ini pada titik B, biaya tetap itu masih bisa ditutupi, kendati pun rugi, tetapi daripada dari uang kantong, masih lebih tepat biaya tetap itu ditutupi dari hasil usaha. Merampat, bagaimana besarnya keuntungan jika harga memotong average variable cost? Sama seperti di sini yang tadi, jika tadi harga itu di atas ini. Sekarang harga itu persis sama pada titik minimum average variable cost. Maka, bagaimana bentuk keuntungan pada kondisi seperti ini? Keuntungan maksimum selalu terjadi pada waktu MC sama dengan MR. MR itu sama dengan P, yaitu pada titik B. Maka pada titik inilah jumlah barang yang diproduksi, yaitu sebanyak OA. Maka keuntungan maksimum MC sama dengan MR terjadi pada titik B. Maka penerimaan, yaitu jumlah barang yang diproduksi A dengan harga P1. Maka penerimaan adalah luas bidang OA, B, P. Dan pengeluaran itu luas bidang OA, C, D. Karena ini berupa average total cost. Maka dengan demikian terjadi kerugian sebesar BC, DP, yaitu pada warna merah ini. Inilah kerugian BC, DP. Pertanyaan, apakah perusahaan tutup atau tak berproduksi? Tetap berproduksi, sama seperti yang tadi. Jika usaha ditutup di sini gulung tikar, average fixed cost itu akan Anda bayar sendiri dari kantong. Pak, kan sudah tutup. Jika sudah tutup, oke, biar tetap tidak usah dibayar, tidak bisa. Penyusutan harus dibayar, pajak harus dibayar. Itu berarti jika Anda tutup itu dari uang kantong pribadi. Maka pada kondisi seperti ini, selagi biaya tetap masih bisa ditutupi, tetap berproduksi. Yang kelima, bagaimana besarnya keuntungan jika harga di atas average fixed cost? Artinya, jika harga tadi pada kondisi yang keempat itu, harga itu persis di sini. Pada titik minimum average variable cost. Sekarang, bagaimana jika harga itu di tengah-tengah ini, antara average fixed cost dan average variable cost, seperti ini. Nah, sama seperti yang di atas, keuntungan maksimum selalu terjadi pada waktu MC sama dengan MR, yaitu pada titik B, dengan jumlah barang sebanyak OA. Maka penerimaan OA BP. Dan pengeluaran itu OA C D. Maka terjadi kerugian seluas petak P1 B C D atau warna merah ini. Nah, pertanyaan, apakah masih berproduksi? Masih tetap berproduksi. Sama seperti yang di atas tadi, karena biaya tetap average fixed cost ini masih bisa ditutupi dari hasil usaha operasi perusahaan. Jika ditutup, jika gulung tikar, biaya tetap ini sama seperti yang tadi dari kantong pribadi pengusaha. Yang keenam, bagaimana besarnya keuntungan jika harga memotong average fixed cost seperti ini? Nah, jika kondisi seperti ini, sama seperti yang tadi, keuntungan maksimum selalu terjadi pada waktu MC sama dengan MR, yaitu pada titik B, maka penerimaan OA, B, P, dan pengeluaran itu sampai ke kurva average total cost ini tarik garis, maka pengeluaran itu OA, C, D.
Sehingga kerugian terjadi seluas BC, D, P. Inilah kerugian semakin besar. Pertanyaan, apakah ini masih berproduksi? Inilah yang menjadi batas akhir, awal beroperasi, karena dia tetap masih bisa tertutup. Jika harga persis sama di sini, maka biaya operasi semua masih bisa ditutupi. Jadi pada waktu harga P1, inilah menjadi batas minimum. Dengan kata lain, ini sebenarnya awal berupa penawaran. Jika masih harga di sini, Anda tetap berproduksi, karena biaya tetap masih bisa ditutupi. Kendati pun mengalami kerugian. Kerugian Anda biaya variabel, tapi biaya tetap bisa Anda tutupi. Nah, pada waktu kondisi seperti ini, inilah sebagai batas Anda untuk menutup usaha jika harga sudah berada di bawah average fixed cost. Tetapi jika harga sudah di bawah kurva average fixed cost seperti ini, maka usaha wajib ditutup. Karena apa? Baik biaya tetap, biaya variabel, Anda tidak bisa menutupi dari hasil usaha. Nah, kondisi seperti ini, penerimaan Anda adalah luas bidang OA, BP. Sementara pengeluaran adalah OA, B, C, P. B. Inilah pengeluaran. Penerimaan Anda hanya OA, BP. Jadi, kerugian Anda sangat banyak, yaitu CB, PD. Jika harga sudah di sini, operasi usaha wajib dihentikan. Maka, ini sebenarnya kurva penawaran dimulai dari waktu harga pada titik di sini. Inilah awal kurva penawaran. Jadi, kurva penawaran diawali dari waktu harga pasar sama dengan average fixed cost. Contoh. Fungsi permintaan yang dihadapi di persaingan sempurna adalah P sama dengan 100 dikurang 4Q dengan fungsi biaya, total cost sama dengan 50 plus 20Q. Berapa output agar diperoleh keuntungan maksimum, dan berapa besarnya keuntungan? Keuntungan maksimum terjadi pada saat MC sama dengan MR. MC dicari dengan cara sebagai berikut. Total cost sama dengan 50 ditambah 20Q. Marginal cost adalah diferensial total cost terhadap diferensial Q. Itu sama dengan 20. Turunan dari 50 adalah 0. Turunan dari 20Q adalah 20. Maka marginal cost itu sama dengan 20. Maka keuntungan maksimum terjadi pada saat marginal cost sama dengan marginal revenue. Marginal cost sama dengan 20. Dan MR sama dengan P sama dengan 100 dikurang 4Q. Ini marginal cost, ini adalah MR. Itu sama dengan P. Maka dari persamaan ini, 20 dikurang 100 pindah ke kiri, menjadi 20 dikurang 100 sama dengan min 4Q, sehingga min 80 sama dengan 4Q, Q sama dengan 20. Jika kuantiti 20, maka harga adalah dimasukkan 20 ke sini, harga sebesar 20. Maka dengan demikian, keuntungan. Total revenue dikurang total cost. Total revenue ini adalah harga dikali jumlah barang. Harga 20. Jumlah barang yang dijual 20. Maka P dikali Q 400. 20 kali 20 dikurang. Total cost itu sama dengan 50 ditambah 20Q. Maka 50 tambah 400 sama dengan minus 50. Maka keuntungan di sini minus 50, artinya perusahaan itu mengalami kerugian sebesar 50. Atau perusahaan itu rugi. Sekian dan terima kasih.